Saya harap teman-teman bisa mengikuti pembelajaran ekonomi di pertemuan pertama ini dengan baik. Nah, bisa dilihat hari ini kita akan belajar apa? Bisa. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, gimana ketua kelasnya? Wow. Oke, mungkin dari ketua kelas bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, Ibu, terima kasih atas waktu dan doa sesuai keyakinan masing-masing ya teman-teman. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Sebelum lanjut pembelajaran, alangkah baiknya saya absen terlebih dahulu. Muhammad Sabul Afif, Arina Puspanegara, Muhammad Mafaza Akil, Muhammad Rifki Aditya, Tia Duwiria Safitri, Siti Khairul Jana, Renata Firdausi, Nur Jamida, Fitriana Nur Aulia, Rais Hirziaus, Rayhan Malikal Hasan. Ternyata Ibu izin telat. Oke, Kevin Surya Aldi, Tidak tahu Ibu. keterangan Bolos, Bu. sudah sering bolos. Iya, Bu. Bolos, Bu. Lanjut, Amira Isnaini, lanjut Nailin Imah, Indah Wanda, yang terakhir Naufal Fikri. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita brainstorming terlebih dahulu teman-teman. Saya ingin mengetahui lebih dasar terlebih dahulu. Apabila kalian mendengar kata ekonomi, yang ada di pikiran kalian itu tentang apa? Bisa katakan? Angkat dulu. Uang. Dagang. Soalnya ada lagi jual beli. Lanjut. Sudah tidak ada matematika. Oke. Itu semua yang sudah diucapkan oleh teman-teman itu benar sekali. Semua itu ada di ilmu ekonomi, di mana nantinya lebih dalam ilmu ekonomi akan mempelajari mengenai jual beli, terus matematika ekonomi, berbicara tentang uang, dan juga satu lagi yang tadi apa? Apa? Jual beli, perdagangan. Di mana jual beli itu nama lain dari perdagangan. Oke, sebelum kalian mempelajari lebih dalam, yaitu uang, matematika ekonomi, kemudian perdagangan, kita harus mengetahui konsep dasar dari ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi ini muncul karena ada 3 dasar ini. Yang pertama ada kelangkaan, pengambilan keputusan, dan pilihan. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu apa itu kelangkaan, pengambilan keputusan, dan pilihan. Oke, nah kita akan belajar mengenai 3 konsep dasar ilmu ekonomi. Yang pertama, kelangkaan.
bareng ya. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Oh, silakan. Saya Randy. Oke, lanjut. Siapa di sini yang punya uang 500 juta? Tadi kalian pengen punya apartemen, pengen punya Pajero, tapi tidak mempunyai uang 500 juta, itu tandanya kelangkaan. Nah, kelangkaan adalah suatu kondisi di mana sumber daya kalian itu terbatas. Akan tetapi keinginan kalian pengen punya Pajero, itu namanya kelangkaan. Nah, oleh karena itu, konsep dasar yang kedua yaitu pengambilan keputusan, di mana kalian mempunyai uang 500.000, tapi kalian itu mementingkan untuk membeli apa ya, contohnya sesuatu yang branded, tapi kalian tidak makan. Nah, itu gunanya ilmu ekonomi agar kalian itu bijak dalam pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan itu diartikan sebagai suatu proses individu untuk mengambil pilihan. Jadi pilihan adalah sesuatu yang dipilih oleh individu atau kelompok untuk proses ekonomi atau pemenuhan kebutuhan. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, jadi 3 konsep dasar ilmu ekonomi ini yang menjadi dasar adanya ilmu ekonomi. Seperti itu. Selanjutnya, nah, kelangkaan adalah suatu fenomena di mana terbatasnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan individu atau kelompok. Kemudian pengambilan keputusan adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam menentukan pilihan. Dan yang terakhir yaitu pilihan atau choice adalah segala bentuk keputusan yang diambil oleh individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan. Oke, teman-teman, sekarang waktunya berpikir. Ada yang setelah yang saya jelaskan tadi, 3 konsep dasar, ada yang tahu kira-kira apa itu ilmu ekonomi? Angkat tangan. Ya, yang bisa. Apa itu ilmu ekonomi? Oke, kalau masih belum paham, langsung saja ke pengertian. Nah, jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Jadi manusia itu tidak bisa dipungkiri bahwa kalau sekarang ya, misal kita masih bayi itu hanya membutuhkan susu, hanya membutuhkan popok. Tapi kalau kita sudah memasuki usia masuk sekolah, kita pasti membutuhkan apa? Uang saku. Buku, uang saku, kemudian Batu. naik level lagi, kita masuk SMP, kira-kira butuh apa lagi? Kira-kira kita butuh kendaraan bermotor nggak? Ya. Kita butuh sesuatu untuk gengsi kita nggak? Ya. Nah, itu tandanya keinginan manusia yang tidak terbatas. Sedangkan kita
dalam ekonomi, pintar Mbak. Siapa namanya? Bintang 5. Oke. Nah, jadi kenapa kita harus belajar ilmu ekonomi? Agar kita itu mengetahui munculnya permasalahan ekonomi. Seperti misal kita nggak punya uang, itu karena apa sih? Ya mungkin karena kita pengangguran, kita tidur-tiduran saja, nggak mau bekerja. Kemudian yaitu untuk mengetahui perilaku para pelaku ekonomi. Tadi yang sudah dibilang pas awal teman-teman tadi, yaitu jual beli, kemudian matematika, itu salah satu di dalam perilaku para pelaku ekonomi. Ada yang tahu pelaku ekonomi itu ada berapa? Pertama, pintar sekali. Baru masuk kelas itu tapi udah cerdas sih. Oke, yang ketiga yaitu untuk membuat kebijakan ekonomi yang sesuai. Nah, ini fungsinya ada di suatu negara. Jadi negara itu juga berperan dalam perekonomian, di mana kalau misal ada permasalahan ekonomi seperti inflasi, deflasi, itu peran pemerintah harus bijak dalam membuat kebijakan. Jadi salah satu kita mempelajari ilmu ekonomi itu untuk membuat kebijakan ekonomi yang sesuai. Dan yang terakhir yang sudah dibilang sama teman kalian yaitu untuk pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Jadi gini teman-teman, untuk masalah fenomena kelangkaan dan pemenuhan kebutuhan itu merupakan dua hal yang saling terkait dan seringkali menjadi perhatian utama dalam perekonomian di masyarakat. Nah, kelangkaan itu terjadi ketika sumber daya yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang seragam dan terus berkembang. Nah, sumber daya sendiri itu bisa berupa barang, jasa, faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, dan modal. Nah, sedangkan kelangkaan ini muncul ketika tantangan besar bagi masyarakat itu ada. Dalam konteks ini itu seperti kelangkaan barang, misalnya pas dulu waktu COVID itu adanya kelangkaan minyak, kemudian ada beberapa sandang pangan maupun energi, bahan baku, industri yang seringkali tidak dapat diimbangi dengan alat pemuas kebutuhan yang memadai. Untuk menegaskan kembali, saya ulang lagi bahwa kelangkaan ini muncul sebagai tantangan besar bagi masyarakat dan negara. Nah, dalam konteks kelangkaan barang, itu misalnya seperti meningkatnya permintaan terhadap suatu produk tertentu seperti pangan, energi, atau bahan baku industri yang seringkali tidak dapat diimbangi dengan ketersediaan yang ada. Hal ini itu dapat menyebabkan beberapa permasalahan ekonomi seperti terjadinya inflasi atau lonjakan harga yang signifikan, kemudian adanya giliran yang menghambat daya beli masyarakat. Nah, di sisi lain pemenuhan kebutuhan yang berhubungan langsung dengan upaya untuk mengatasi kelangkaan tersebut seperti negara, masyarakat, dan pelaku ekonomi yang terus berkembang atau terus bekerja yang melibatkan beberapa tenaganya di dalamnya itu. Nah, pemenuhan kebutuhan ini bisa dilakukan melalui peningkatan efisiensi produksi seperti penerapan teknologi baru serta pemanfaatan sumber daya alam yang lebih bijaksana dan berkelanjutan. Namun, pemenuhan kebutuhan tidak selalu mudah, teman-teman, karena seringkali ada faktor-faktor eksternal seperti bencana alam, perubahan iklim, atau konflik geopolitik antar negara yang dapat memperburuk kelangkaan. Nah, dalam situasi ini penting untuk memiliki atau memilih kebijakan ekonomi yang adaptif dan berbasis pada prinsip berkelanjutan agar kesejahteraan masyarakat itu tetap terjaga meskipun dalam kondisi kelangkaan. Nah, secara keseluruhan, fenomena kelangkaan dan pemenuhan kebutuhan
merupakan dinamika yang memerlukan perhatian yang serius dari berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, pelaku ekonomi, dan pihak-pihak lainnya. Yang ini dapat dijadikan tantangan yang dapat melibatkan inovasi, kolaborasi, dan kebijakan yang tepat. Selanjutnya kita akan melakukan kuis. Mungkin teman-teman bisa berdiri. Ya. Saya kuis. Nah, jadi kuisnya seperti ini teman-teman. Ini nanti disalurkan teman-teman selama musik masih ada. Nanti kalau musiknya berhenti, nanti itu yang akan mendapatkan bisa dimulai? Bisa. Oke, nanti ini musiknya akan berhenti otomatis. Jadi yang kedapatan tidak ada musiknya nanti harus menjawab soal yang ada di depan. Sudah ya? Bisa diperhatikan soal yang ada di depan. Berapa itu? Ada 4 soal. 10. Oh, Sekali. Oke, silakan. 1, 2, 3.